Ya, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu sehat dan selalu semangat ya untuk belajar. Ya, tasnya taruh di bawah dulu ya. Keluarkan buku catatannya. HP-nya taruh dulu ya. Oke, sebelum mulai belajar, sudah siap semuanya? Ya. Satu orang pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai belajar, saya absen dulu ya. Abdul Muthalib. Hadir. Akal. Nah, jadi hari ini kita akan belajar gelombang elektromagnetik. Ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik atau disingkat dengan Fedem dengan tepat setelah memberikan video atau gambar. Yang kedua, kalian bisa menganalisis hubungan antara medan listrik, medan magnet, dan arah pengerambatan gelombang elektromagnetik berdasarkan kaidah tanah panas. Yang ketiga, kalian bisa menghitung cepat lambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Nah, lanjut. Nah, di sini ada gambar apa aja? Remote TV dan Radio. Nah, coba kenapa cara kerja remote itu bisa mengganti suatu, dia bisa wireless itu karena apa? Karena ada gelombang elektromagnetik. Karena ada apa? Gelombang elektromagnetik. Lebih tepatnya ada apa? Kemarin kita sudah belajar apa aja? Sinar infra. Ya, teknologi kiara. Jadi remote ini bisa bekerja karena adanya sinar inframerah. Di HP juga bisa kan mengganti channel di TV. Itu karena adanya sinar inframerah di HP. Terus itu ada namanya gelombang televisi. Jadi bisa TV itu bisa nyala karena ada namanya gelombang televisi, dan sebelahnya ada radio. Kemarin kita sudah buat main kan tentang gelombang radio. Lanjut. Nah, ini pengertian gelombang elektromagnetik. Jadi pengertiannya itu gelombang elektromagnetik itu bisa merambat pada suatu medium. Jadi gelombang elektromagnetik itu punya perantara yang tidak memerlukan perantara dalam perambatannya. Jadi gelombang elektromagnetik bisa berjalan di ruang hampa. Lanjut. Nah, di sini ada rumus untuk gelombang elektromagnetik. Nah, itu ada C di sini. C itu adalah cepat rambat gelombang dengan ketetapan. Ya, kalau frekuensi satuannya hasil itu apa? Ya, kalau M-nya apa? Namanya apa? Ya, lambda. Lambda itu adalah dengan satuan meter. Ya, kalau misalkan dicari F-nya berarti cari frekuensi, berarti kita pakai lambda per C. Apa? Lambda per C. C per lambda atau lambda per C? Kalau cari panjang gelombang kita pakai ya. Kalau mencari frekuensi berarti ya, bisa kan? Nah, ini kan namanya spektrum. Coba kita lihat di situ. Menembus atmosfer. Di sini ada menembus atmosfer ini. Kalau dia itu yes, berarti kalau N itu no. Nah, kalau gelombang radio berarti dia bisa menembus. Kalau gelombang mikro, microwave
inframerah No. tampak, Yes. ultraviolet, No. sinar X, sinar gamma. Nah, terus kita lihat lagi panjang gelombangnya ya. Panjang gelombang radio berapa? 4. Ya, kalau gelombang mikro. Ya. Kalau sinar inframerah, cahaya tampak, ya 6. Kalau sinar ultraviolet, terus sinar X, sinar gamma. Berarti panjang gelombang terbesarnya berarti di panjang gelombang terpanjangnya berarti siapa? Yang mana? Yang paling besar. Panjang gelombang paling besar yang mana? Radio. Ya, radio. Coba kalau minus berarti dia nggak besar kan? Kan minus. Tadi Renza bilang yang ini kan? Kan dia minus. Nah, coba kita lihat ini. Ada skala perkiraan panjang gelombang. Coba di sini. Ini ada gelombang radio. Berarti gelombang radio setara dengan ya. Terus di sini ada gelombang mikro, berarti dia setara dengan manusia. Inframerah. Kalau inframerah setara dengan jauh. Jadi inframerah kita tidak bisa lihat kan? Inframerah tidak bisa dilihat. Terus cahaya tampak sebesar proton. Ya. Ultraviolet lebih kecil lagi. Ultraviolet lebih kecil lagi. Molekul. Sinar X lebih kecil lagi. Ya, sinar gamma paling kecil. Berarti dia sering atom. Kalian boleh duduk sesuai kelompoknya yang kemarin. Pindah dulu. Bagian tarikan garis. Coba lihat di lembar ketiga. Bukan dulu lembar ketiga. Hah? Nah, ini nanti ditarik garis. Misalkan sinar gamma. Dia gimana atau ada pilihannya? Hah? Ya. Terus misalkan di sini juga di aktivitas 1. Tadi kan sudah ada diagram sinar-sinar tadi kan, atau bisa juga dicari ini. Perhatikan gambar spektrum gelombang elektromagnetik, gambar di bawah ini, dan eksplorasi dari berbagai sumber bisa cari di internet. Ini sudah saya kasihkan sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, yang umum berapa, minimal berapa, biru berapa, panjang gelombangnya berapa, tulis. Terus frekuensinya, misalkan sinar gamma berapa hertz. Terus contoh pemakaian untuk sinar gamma itu contoh pemanfaatannya apa. Sampai gelombang radio, yaitu dengan gelombang radio berarti panjang gelombangnya kali dengan frekuensi yang iya. Terus yang kedua, urutannya itu ada disuruh pilih urut K,
tabelnya. Paham kan cara kerjakannya? Ya, silakan dikerjakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami dari kelompok 4 akan membahas tentang KPD mengenai gelombang elektromagnetik. Kelompok 4 terdiri dari saya, Freddy Andrean. Saya Anwar Prasetyo. Saya Yogi Andreas Sitohang dari kelas 12D. Saya Masya Maulida dari Kabupaten. Saya Dinar. Oke, yang pertama ada soal menunjukkan gambar. Yang pertama ada sinar gamma ke frekuensi tinggi, sinar X ke mendeteksi tulang, radio ke panjang gelombang terpanjang, dan gelombang mikro ke mengukur kedalaman laut, inframerah ke remote control, sinar tampak ke membantu penglihatan, ultraviolet membantu proses fotosintesis. Terus yang kedua ada aktivitas 1, berdasarkan yang tersedia dalam spektrum elektromagnetik pada gambar di atas dan dengan mencari berbagai sumber lengkapilah tabel berikut. Pertama ada sinar gamma, panjang gelombangnya 10,-12, frekuensinya 10,50, dan pemanfaatannya dilakukan melalui radio terakhir. Yang kedua ada sinar X, panjang gelombangnya 10,-10, frekuensinya 10,18, pada pemanfaatannya pemeriksaan tulang dan organ dalam melalui foto röntgen serta CT scan. Terus yang ketiga, sinar ultraviolet, panjang gelombangnya 10,8, frekuensinya 10,16, pada pemanfaatannya mensterilkan air, alat laboratorium dan ruangan kesehatan serta fotosintesis. Terus yang keempat ada cahaya tampak, panjang gelombangnya 0,5 kali 10 pangkat negatif 6, frekuensinya 10,15, untuk pemanfaatannya penerangan lampu, senter dan sistem pencahayaan umum. Terus ada inframerah, panjang gelombangnya 10 pangkat negatif 5, frekuensinya 10,12, untuk pemanfaatannya pengendali jarak jauh atau remote control. Selanjutnya ada gelombang mikro, panjang gelombangnya 10 pangkat negatif 2, frekuensinya 10,8, contoh pemanfaatannya memasak atau memanaskan makanan pada oven gelombang mikro. Terus yang terakhir ada gelombang radio, panjang gelombangnya 10 pangkat negatif 3, frekuensinya 10 pangkat negatif 10 pangkat 4, contoh pemanfaatannya penyiaran radio, AM atau AM per FM dan televisi. Kemudian ada susunan spektrum elektromagnetik di atas dari frekuensi kecil ke besar, sinar gamma, kemudian ke sinar X, kemudian sinar UV, cahaya biru, gelombang mikro hingga ke gelombang radio. 3. Bagaimana hubungan gelombang spektrum elektromagnetik dengan frekuensi? Hubungan panjang gelombang lambda dengan frekuensi M adalah lambda berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang semakin pendek. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi, maka panjang gelombang semakin panjang atau besar. Sekian hasil diskusi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Sudah belajar dengan baik, sudah mengerjakan KPD-nya dengan baik. Terima kasih semuanya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.